Diana, anggota kelompok 3 dengan NIM 1903211000029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Iswahyuni, NIM 32 angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kotrunada, NIM 190321100035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirza Rizky Rahmawati dengan NIM 1903211000038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Pranadila Nurbasmala, NIM 1903211000041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar tidak sempurna di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Tiap-tiap perusahaan menetapkan kebijaksanaan sendiri dan setiap aksi dari suatu perusahaan, seperti mengadakan perubahan harga, akan direspon oleh perusahaan lainnya. Karena setiap perusahaan yang ada dalam pasar yakin bahwa kebijaksanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, umumnya pasar oligopoli memiliki kurang dari 10 penjual, sedangkan pembeli di pasar ini relatif banyak. Yang kedua, pasar oligopoli memproduksi barang yang bersifat homogen dan terdiferensiasi. Maksudnya di sini contohnya itu sabun yang diproduksi dalam berbagai macam bentuk dan berbagai macam aroma. Yang ketiga yaitu penjual bisa menentukan harga sendiri. Hal itu dikarenakan ada perbedaan pada produk yang ditawarkan. Yang keempat yaitu persaingan yang ketat. Yang kelima yaitu produsen baru bisa memasuki pasar oligopoli, namun bisa saja produsen tersebut sulit untuk masukinya karena hanya ada beberapa perusahaan yang terlibat pada pasar oligopoli. Yang keenam yaitu yang terakhir, pasar oligopoli memiliki sistem harga yang kaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pasar oligopoli. Tujuan dari pasar oligopoli itu sendiri yaitu agar para konsumen bisa lebih leluasa di dalam memilih produk-produk yang mereka inginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar oligopoli yang pertama yaitu para konsumen lebih banyak memiliki varian atau pilihan akan produk atau barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, dengan adanya persaingan antar produsen akan memiliki manfaat tersendiri atau keuntungan untuk para konsumen, karena dengan adanya persaingan dapat meningkatkan kesadaran produsen untuk bisa lebih memuaskan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu perusahaan umumnya akan lebih giat melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkan semakin berkembang. Untuk kekurangan dari pasar oligopoli itu sendiri yaitu yang pertama, sering terjadi adanya perang harga antara produsen. Yang kedua, produsen lebih banyak mengeluarkan dana untuk kebutuhan iklan dan juga promosi agar barang yang diproduksinya itu memiliki perbedaan dengan produk yang lainnya. Yang ketiga, pemborosan terhadap sumber daya ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama jenis homogen dan yang kedua jenis terdiferensiasi. Apa sih yang membedakan antara kedua jenis tersebut? Yang pertama adalah pasar oligopoli jenis homogen. Pasar oligopoli jenis homogen ini menjual barang yang relatif sama atau homogen tetapi memiliki varian atau pilihan yang banyak. Dan biasanya di pasar jenis homogen ini menganut kebijakan dari produsen utama dan produsen yang lain akan mengikuti
kebijakan produsen utama tersebut. Semisal perubahan harga ditetapkan oleh produsen utama dan produsen yang lain akan mengikuti kebijakan produsen yang ditetapkan oleh produsen utama tersebut. Yang kedua adalah jenis terdiferensiasi. Di sini sama-sama menjual barang yang homogen, tetapi yang membedakan dengan pasar jenis homogen adalah setiap produsen berhak untuk menentukan harga di setiap produknya sendiri. Dan di pasar berjenis homogen ini biasanya memiliki selisih harga yang sedikit antara produk satu dengan produk yang lain. Sebaliknya di pasar terdiferensiasi ini memiliki selisih yang banyak antara produk satu dengan produk yang lain. Contohnya saja pasar handphone. Di sini produsen sama-sama menjual handphone tetapi memiliki tingkat harga yang berbeda dan biasanya memiliki selisih harga yang banyak. Hal ini disebabkan karena perbedaan fitur atau kualitas antara masing-masing handphone tersebut. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tentang kurva-kurva yang terdapat dalam pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, yang akan saya bahas pertama yaitu kurva permintaan dalam oligopoli. Berikut kurvanya. Di dalam kurva tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat P0, E, dan Q0. Nah, pada Q0 merupakan jumlah barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan, di mana merupakan titik keseimbangannya. E merupakan titik keseimbangan antara harga dan kuantiti barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Kurva D1 merupakan kurva apabila suatu perusahaan oligopoli tidak melakukan perubahan harga dan tidak diikuti oleh perusahaan lainnya untuk merubah harga. Sedangkan kurva D2 merupakan kurva perubahan harga yang dilakukan oleh sebuah perusahaan oligopoli yang juga diikuti oleh perusahaan lainnya. Nah, hubungannya adalah apabila terdapat perusahaan yang mengubah harga namun tidak diikuti oleh perusahaan lainnya, maka keuntungan yang didapat akan bertambah karena Q-nya bertambah menjadi C1. Sedangkan apabila perusahaan oligopoli melakukan penurunan harga namun diikuti oleh perusahaan oligopoli lainnya, maka barang yang diminta akan menurun karena terdapat persaingan yang terjadi antara kedua perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, apabila terdapat suatu perusahaan oligopoli yang menaikkan harganya, namun diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, maka jumlah kuantiti barang yang diminta sebanyak A2. Tapi, ketika kenaikan harga yang dilakukan oleh perusahaan oligopoli tidak diikuti oleh perusahaan lainnya, maka permintaan akan barangnya akan lebih sedikit, yaitu menjadi titik A1. Selanjutnya saya akan membahas tentang kurva MR yang terdapat dalam oligopoli. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang kurva permintaan dalam pasar oligopoli. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang kurva MR dalam pasar oligopoli. Seperti apa kurvanya? Cekidot. Jadi, kurva MR dalam pasar oligopoli itu seperti ini, teman-teman. Nah, dapat dilihat ya. Tetap ada kurva D1 sama kurva D2. Tapi yang membedakan adalah adanya kurva MR. Di sini kurva MR-nya ada dua. Ada MR1 dan MR2. Nah, sebelum masuk pada pembahasan kurva, dalam pasar oligopoli ini terdapat sebuah istilah aksi dan reaksi. Seperti itu. Jadi, dalam pasar oligopoli ini, suatu perusahaan berhak untuk melaksanakan sebuah aksi maupun reaksi yang ditimbulkan dari perusahaan lain. Seperti itu. Reaksi dapat timbul ketika perusahaan merasakan kerugian karena adanya aksi dari perusahaan lain. Nah, seperti itu. Karena adanya aksi dan reaksi tersebut,
menimbulkan adanya kurva terpatah di pasar oligopoli. Seperti apa sih kurvanya? Nah, jadi kurva terpatah dalam pasar oligopoli ini adalah D1E, D2. Yang awalnya D1, D1, D2, D2 itu menjadi D1E, D2. Nah, D1E, D2 ini merupakan kurva terpatah di pasar oligopoli karena adanya aksi dan reaksi yang ditimbulkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Nah, setelah itu, di dalam kurva MR ini, kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1, D1. Dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1E, D2. Seperti itu. Maka kurva hasil penjualan marginal adalah MR1. Tapi yang berlaku di konsumen hanyalah kurva MR yang saya tebalkan ini. Nah, kurva ini hanya sampai pada titik A1. Mengapa? Karena yang elastis itu hanya sampai pada titik A1 ini. Nah, ke bawahnya ini sudah tidak elastis seperti itu. Sedangkan pada kurva MR2 itu merupakan kurva yang elastis juga. Nah, di sini hanya sampai pada titik A2 seperti itu. Melewati titik A2 ini, kurva MR2 sudah tidak elastis lagi gitu di konsumen seperti itu. Nah, setelah membahas tentang kurva MR dalam pasar oligopoli, itu ada pembahasan beberapa kurva lagi, yaitu kurva pasar oligopoli ketika perusahaan mengalami keuntungan dan kerugian serta mengalami keseimbangan. Yang pertama, yaitu kurva pasar oligopoli ketika perusahaan mengalami keuntungan. Perusahaan mengalami keuntungan apabila jumlah TR atau total revenue lebih besar dari jumlah total cost. Seperti itu. Dapat dilihat bahwa di dalam kurva untuk memproduksi barang sebanyak OQ bintang, perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar OD atau sebesar kurva AC ini. Nah, di dalam kurva ini dapat disimpulkan bahwa TR itu besarannya kisaran OQ bintang AB, sedangkan TC itu hanya sebesar OQ bintang CD, sehingga perusahaan mengalami keuntungan. Keuntungannya sebesar berapa? Sebesar DCAB, seperti itu. Karena apa? Karena jumlah pendapatan itu lebih besar dari jumlah rata-rata uang yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebanyak OQ bintang. Nah, selanjutnya yaitu kurva pasar oligopoli ketika perusahaan mengalami keseimbangan atau TR sama dengan TC. Nah, di sini perusahaan tidak mengalami untung ataupun tidak mengalami rugi. Bisa dibilang impas ya antara pengeluaran dan pendapatannya seperti itu. Nah, untuk memproduksi barang sebanyak OQ bintang, perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar OB. Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami keseimbangan sebesar OQ bintang AB, seperti itu. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir adalah kurva pasar oligopoli ketika perusahaan mengalami kerugian. Nah, seperti ini kurvanya teman-teman. Nah, perusahaan itu bisa mengalami kerugian karena jumlah TR lebih kecil dari jumlah TC-nya. Seperti apa? Nah, untuk memproduksi barang sebanyak OQ bintang, perusahaan harus mengeluarkan uang sebanyak
OD seperti itu. Nah, sedangkan jumlah TR-nya sebesar OQ bintang AB tuh. Sedangkan TC adalah OQ bintang CD. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerugian yang didapat oleh perusahaan itu sebesar BACD seperti itu. Jadi pendapatannya itu lebih kecil dari jumlah pengeluarannya gitu. Jadi dapat disimpulkan dari pasar oligopoli ini meskipun hanya terdapat beberapa produsen saja, tapi produsen dapat mengalami keuntungan, kerugian ataupun mengalami keseimbangan. Tergantung bagaimana perusahaan tersebut mengatasi aksi dan reaksi yang terjadi selama kegiatan produksi ataupun pemasaran produknya seperti itu. Jadi sekian dulu penjelasan saya tentang kurva-kurva dalam pasar oligopoli. Terima kasih.